Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauqi dengan NIM 22301025 akan sedikit menjelaskan mengenai peran Baitul Mal dalam menanggulangi kemiskinan dalam perspektif keuangan publik Islam. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Di Kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di kalangan buruh tani dan pekerja formal. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial melalui skema konvensional dalam kurung bantuan langsung tunai disingkat BLT, subsidi, dan lainnya. Namun angka kemiskinan masih sangatlah stagnan dalam keadaan terhenti. Distribusi bantuan seringkali tidak tepat sasaran, terjadi tumpang tindih program, dan banyak warga miskin yang tidak tersentuh oleh program. Selanjutnya, data atau fakta yang relevan mengenai Baitul Mal di Kabupaten Subang dengan indikator persentase kemiskinan. Pada tahun 2020, sebelum Baitul Mal aktif, persentase kemiskinan mencapai 21%. Sedangkan pada tahun 2023, setelah 3 tahun aktif, persentase kemiskinan menurun menjadi 16%. Yang kedua, indikator jumlah mustahik yang terbantu. Di tahun 2020, sebelum Baitul Mal aktif, jumlah mustahik yang terbantu mencapai 1.200 orang. Sedangkan pada tahun 2023, setelah Baitul Mal 3 tahun berjalan, jumlah mustahik yang terbantu bertambah menjadi 5.800 orang. Indikator yang ketiga, dana zifwaf yang terhimpun. Di tahun 2020 terhimpun sekitar 800 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 terhimpun 3,2 miliar. Indikator yang keempat dan yang terakhir yaitu program unggulan. Di tahun 2020 program unggulan berupa bantuan langsung tunai konvensional dan subsidi sembako. Sedangkan di tahun 2023 program unggulan berupa modal usaha mikro syariah, pelatihan keterampilan, dan wakaf produktif. Selanjutnya, analisis masalah dengan pendekatan keuangan publik Islam. Prinsip keadilan dalam keuangan publik Islam. Islam menekankan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan kekayaan, di mana kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Baitul Mal sebagai lembaga distribusi zakat dan wakaf mampu menyalurkan kekayaan dari kalangan aghnia kepada mustahik secara langsung, adil, dan terarah. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih cenderung top-down dan politis, keadilan dalam Islam bersifat spiritual dan sosial, yang mana orang kaya dipandang berkewajiban secara agama untuk membantu fakir miskin, bukan sekedar program pemerintah saja. Efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran menurut Islam. Di dalam Islam, anggaran publik harus diarahkan untuk maslahah ammah, kemaslahatan yang umum, dan bebas dari praktik pemborosan atau israf serta korupsi. Nah, di sini Baitul Mal menerapkan transparansi dana zakat dan menyalurkannya melalui program-program produktif seperti program modal usaha tanpa riba, pelatihan keterampilan kerja, dan wakaf produktif. Hal tersebut membuat alokasi anggaran lebih efektif dikarenakan menyasar akar kemiskinan dan bukan sekadar bantuan konsumtif. Perbandingan praktik konvensional dan praktik Islam.
Dalam segi aspek sumber dana, praktik konvensional lebih condong kepada pajak dan pinjaman, sedangkan praktek Islam melalui zakat, infak, dan wakaf. Dalam aspek distribusi, praktik konvensional mengarah pemerintah melalui APBN dan APBD, sedangkan praktek Islam melalui lembaga amil atau Baitul Mal. Dalam aspek tujuan, praktek konvensional lebih condong ke kesejahteraan umum, sedangkan praktek Islam condong ke kemaslahatan umat dan ibadah. Selanjutnya dalam aspek mekanisme, praktek konvensional berupa administratif dan politik, sedangkan dalam praktek Islam berupa spiritual, moral, dan sosial. Dan yang terakhir dalam aspek dampaknya, praktik konvensional berdampak bantuan jangka pendek, sedangkan praktik Islam berdampak pemberdayaan jangka panjang. Solusi dan rekomendasi yang implementif. Rekomendasi utama, penguatan peran Baitul Mal. Penguatan peran Baitul Mal sebagai institusi publik syariah. Yang pertama yaitu regulasi dan dukungan dari pemerintah daerah. Hal tersebut memberikan legalitas operasional bagi Baitul Mal dan sinkronisasi program bantuan daerah dengan Baitul Mal guna menghindari tumpang tindih. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas Ziswaf. Menyebabkan publikasi rutin laporan keuangan Baitul Mal serta audit syariah yang berkala. Yang ketiga yaitu fokus kepada program pemberdayaan, bukan bantuan konsumtif. Hal tersebut berupa pendampingan UMKM binaan Baitul Mal, juga wakaf produktif, pembangunan kebun, ruko, lahan tani bagi si mustahik. Solusi dan rekomendasi yang terakhir yaitu edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran zakat. Mencangkup dakwah rutin tentang kewajiban zakat dan insentif bagi muzaki aktif seperti pelatihan atau penghargaan. Baik kesimpulannya yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa Baitul Mal sebagai instrumen keuangan publik Islam yang memiliki keunggulan dalam keadilan distribusi, efektivitas program, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan keuangan Islam dapat melengkapi bahkan memperbaiki praktek konvensional yang terlalu birokratis dan sering tidak tepat sasaran. Jika Baitul Mal didukung secara sistematik, maka lembaga ini mampu menjadi garda terdepan dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan dan islami. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.